Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Bu Uru. Jadi ini merupakan video part 3 yang akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, semoga dengan menonton video ini kalian jadi lebih paham lagi tentang teorema Pitagoras dan besok bisa menjawab soal ujiannya dengan baik ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pasangan bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pitagoras kecuali. Nah, jadi triple Pitagoras itu apa sih? Triple Pitagoras itu adalah kelompok 3 bilangan positif yang memenuhi ketentuan dari teorema Pitagoras, yaitu ketiga sisinya bisa membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi apa itu teorema Pitagoras? Anda masih ingat? Ya, jadi teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kita misalkan punya panjang sisi segitiganya A, B, dan C-nya ini merupakan sisi terpanjang. Jadi kita akan punya kuadrat sisi terpanjangnya C kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini kalian diberikan option A, B, dan C dengan panjang sisi yang berbeda-beda. Nah, kita cek satu persatu. Yang A 20, 16, dan 12. Nah, ini sisi yang paling panjang berapa? 20. Berarti kita cek 20 kuadrat. Ini kira-kira hasilnya sama nggak dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat? 20 kuadrat itu 400, 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144. 256 tambah 144, 400. Nah, ternyata hasilnya sama dengan, berarti ini merupakan triple Pitagoras. Nah, lanjut yang option yang B, 25, 24, 27. Sisi terpanjangnya 25. Kita cek 25 kuadrat sama nggak dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 25 kuadrat itu berarti 625. 24 kuadrat 576 ditambah 49. Ya, ternyata hasilnya sama dengan 625. Ini juga memenuhi triple Pitagoras. Yang C 26 paling panjang kan 26. Sama nggak dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 26 kuadrat itu 676. 576 ditambah 100. Hasilnya kan sama dengan. Berarti ini juga memenuhi merupakan triple Pitagoras. Yang terakhir kita cek option yang D. 13 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 144 tambah 100. Nah, 144 tambah 100 kan hasilnya bukan 169. Berarti ini tandanya tidak sama dengan. Berarti bukan merupakan triple Pitagoras. Jadi jawabannya adalah yang D. Soalnya sini pertanyaan kecuali. Gitu. Gimana? Paham? Oke, jadi kita tinggal lihat aja sisi terpanjangnya. Kalau dikuadratin sama nggak dengan jumlah sisi yang lainnya? Kalau sama berarti merupakan triple Pitagoras atau memenuhi teorema Pitagoras. Nah, lanjut sekarang. Kita ke soal berikutnya. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi 20, 24, dan 30. Segitiga PQR termasuk segitiga. Nah, ini juga sama. Cara kita mengecek adalah kita lihat hubungan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau tadi kita misalkan A, B, dan C, di mana C-nya merupakan sisi terpanjang. Nah, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu kan tadi memenuhi teorema Pitagoras atau membentuk segitiga siku-siku. Tapi kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ini akan jadi segitiga lancip. Tapi kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi segitiga tumpul. Nah, sekarang kita cek di sini segitiga PQR ini. 20, 24, dan 30. Sisi terpanjangnya berapa? 30. Oke. Berarti kita cek hubungan 30 kuadrat dengan 20 kuadrat dan 24 kuadrat.
30 kuadrat hasilnya 900, 20 kuadrat 400, 24 kuadrat 576. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 976. Jadi hubungannya 900 dengan 976 adalah kurang dari atau lebih dari atau sama dengan? Ya, betul sekali, kurang dari. Karena kurang dari, jelek banget nih. Karena kurang dari, jadi yang terbentuk adalah segitiga lancip gitu. Gimana? Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang salah adalah, nah kita cek nih, ada segitiga ABC di mana tadi siku-sikunya nih di C ya. Tadi udah dijelaskan bahwa kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, kuadrat sisi terpanjang itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, berarti di depannya adalah sisi AB. Berarti panjang AB. Berarti AB merupakan sisi terpanjang. Nah, AB-nya merupakan sisi terpanjang karena berada di depan siku. Jadi AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Gimana? Paham nggak? Paham ya? Nah, untuk mencari AC dan BC tinggal operasi aljabarnya aja. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Atau kalau mau nyari BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, ini kita tinggal sesuaikan mana yang tepat. Ini yang tepat adalah yang option pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Tapi karena yang ditanya adalah pernyataan yang salah, maka jawabannya adalah 1 dan 4. Nah, besok dicek juga ya. Di soalnya itu yang ditanya apakah pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Ya, nah, paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang ditanya adalah panjang BC-nya berapa. Nah, ini segitiga ABC siku-siku di C. Berarti AB merupakan sisi terpanjang. Berarti 15 kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi kita peroleh hasilnya 15 kuadrat 225 dikurangi 144. BC kuadrat sama dengan 81. BC sama dengan akar dari 81. Sama dengan berapa? 9. Jadi panjang BC-nya adalah 9 gitu. Mudah kan? Jadi nggak ada yang susah ya, asal kalian mau belajar dan memahaminya. Oke? Silakan nanti diulang-ulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Oke, lanjut yang ini. Perhatikan gambar berikut, panjang sisi AC. Nah, ini sudut A di sini, sudut B, sudut C. Jadi ini siku-sikunya di B, besar sudut A-nya 30 derajat dan panjang BC-nya 6 cm. Pertanyaannya adalah panjang sisi AC. AC yang ini berarti kan? Nah, ini untuk menjawab soal ini kita bisa menjawab menggunakan perbandingan segitiga pada segitiga istimewa ini, perbandingan sudutnya. Jadi di depan 30 derajat itu perbandingannya 1. Karena di sini 30, 90 itu perbandingannya, salah, tekan lagi. Oke, tulis ulang dulu ya. A, B, C. 6 cm, sorry. Ini 60 derajat, ini 90 derajat. Yang ditanya ini ya. Nah, jadi perbandingan sudut di depan 30 derajat itu 1. Di depan sudut 60 derajat itu akar 3, sini 2. Nah, yang ditanya AC. Berarti AC banding BC sama dengan AC-nya 2, BC-nya perbandingannya 1. Jadi 2 banding 1. Panjang AC belum diketahui, panjang BC-nya 6 cm, 2 banding 1. Ini kita kali silang. Jadi AC kali 1 AC sama dengan 6 kali 2 sama dengan
12. Jadi panjang AC-nya adalah 12 cm. Gimana? Paham? Paham ya? Bu Guru harap kalian bisa memahami ini dan dibuka-buka lagi buku catatannya. Jadi di depan 30 derajat itu 1, di depan 90 derajat 2, di depan 60 derajat akar 3. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga PQR. Besar sudut P-nya 45 derajat, ini 90 derajat, berarti di sini 45 derajat juga. Panjang PR-nya udah diketahui nih, 12 akar 2 cm. Luas segitiga ABC. Oh, berarti salah nih, bukan ABC pertanyaannya ya, tapi luas segitiga PQR. Oke, jadi luas segitiga PQR itu sama dengan luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Dimana sini alasnya atas setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya adalah PQ dan tingginya adalah QR. Sementara di sini PQ dan QR-nya belum ada. Nah, kita gunakan juga perbandingan segitiga pada sudut istimewa ini ya. Jadi di depan 45 derajat itu nilainya 1 akar 2. Jadi untuk mencari panjang PQ per PR sama dengan 1 dibanding akar 2. Panjang PQ-nya 1 per akar 2. Kok 1 per akar 2 sih? PQ, sorry ngelek nih. PQ per PR-nya 12 akar 2, 1 per akar 2. Ini tinggal coret, jadi kita peroleh PQ-nya sama dengan 12. Atau cara tercepatnya adalah, kalau udah di sini 12 akar 2, berarti panjang dan tingginya, panjang alas dan tingginya udah ini aja 12 gitu sebenarnya ya cara cepatnya. Jadi 12 kali 12 bagi 2. 12 bagi 2 6. 6 kali 2 72 cm kuadrat. Jadi luas segitiga PQR-nya adalah 72 cm pangkat 2. Gitu loh. Oke, paham? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar balok berikut. Tentukan panjang. Oke, jadi ini lanjutan video sebelumnya ya. Tadi videonya terpotong, jadi kita ulang. Panjang AC kan yang ini. Panjang diagonal sisinya ya. Ini kebentuk segitiga ABC. Jadi panjang AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81 sama dengan 225. Jadi panjang AC-nya adalah akar dari 225 sama dengan 15. Jadi panjang AC-nya adalah 15 cm. Nah, sekarang kita cari AG, panjang diagonal ruangnya. Jadi panjang diagonal ruang pada balok itu P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 144 tambah 81 ditambah 64 sama dengan 144 tambah 81 225 tambah 64 itu hasilnya 289. Akar 289 adalah 17 cm. Jadi panjang AC dan AG-nya berturut-turut adalah 15 cm dan 17 cm. Gimana? Paham? Untuk mencari panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada balok. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Luas daerah yang diarsir adalah, nah, adapun gambar yang diarsir itu yang di sini ya. Ini nih. Nah, ini gambar yang terbentuk kan bidang DE, DC, EF. Nah, jadi ini yang kita cari luasnya berapa. Nah, panjang DC-nya sendiri itu sama dengan panjang AB-nya yaitu 12 cm. Panjang FC sama dengan ED. Panjang FC ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini kan lebarnya 8, tingginya 6. Berarti FC atau CF itu sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 64 tambah 36. Akar 100 sama dengan 10 cm. Nah, jadi luas
dari bidang CDEF itu sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 cm pangkat 2 gitu ya. Gimana? Bisa? Bisa dong ya. Tinggal dilihat aja gambarnya yang terbentuk apa. Kalau ini kan gambar persegi panjang jadinya nih bidang DC EF-nya. Oke, selanjutnya diketahui koordinat titik A min 4,2 dan B 4,8. Jarak antara kedua titik tersebut adalah, nah ini kita udah masuk penerapan teorema Pitagoras. Jadi misalkan kita punya titik A x1, y1 dan titik B x2, y2, maka cara mencari panjang AB ini adalah jaraknya ya, x2 dikurangi x1 kuadrat tambah y2 dikurangi y1 kuadrat. Nah, ini persamaan yang digunakan. Nah, sekarang ini kita misalkan jadi x1, y1, x2, y2. Jadi panjang AB-nya sama dengan 4 dikurangi negatif 4 kuadrat ditambah 8 dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 4 dikurangi negatif 4 berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi jarak antara kedua titik tersebut adalah 10 satuan. Oke, paham? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC diketahui segitiga siku-siku ABC dengan koordinat titik A, B, dan C. Luas segitiga ABC adalah, nah ini kalian bisa menggunakan dua opsi cara menjawabnya ya. Bisa mencari panjang AB-nya berapa, panjang AC berapa, dan panjang BC-nya berapa. Dengan menggunakan cara yang tadi udah dijelaskan sebelumnya di soal sebelumnya. Atau kalian juga bisa gambar langsung di bidang koordinatnya. Oke, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0 berarti A 3,2. Oke, kita tulis dulu deh. Oke, 3,2. Oke, ini Bu Guru buat skalanya kayak gini ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-nya di sini. 3,2 berarti 3,2 ada di sini. Ini berarti titik A. Terus B-nya 8,2. Nah, ini titik B. Dan titik C-nya di 8,14. Ini agak atas sebenarnya ya, tapi Bu Guru buat sampai sini aja. Nah, ini titik C. Nah, ini kalau kita hubungkan jadinya kan. Nah. Oke. Jadi segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B. Nah, kita tinggal cari nih panjang AB-nya berarti dari 3 ke 8 itu kan 5. Dari ini terus 2 ke 14. 14 kurangi 2 12. Gitu kan, kalau luas segitiga yang dibutuhkan alas sama tingginya. Alasnya 5, tingginya 12. Berarti luas segitiganya sama dengan 5 kali 12 bagi 2. Kita bagi 12 bagi 2 6, 5 kali 6 30. Jadi jawabannya adalah 30 satuan luas. Atau bisa juga caranya mencari ini ya, kayak yang tadi udah dijelasin, nanti hasilnya akan sama saja. Jadi panjang AB kalian akan peroleh 5, panjang AC 12, panjang BC-nya berarti 13 ya. Nah, nanti tinggal dicek aja. Ini panjang AB berarti 8 kurang 3 kuadrat ditambah 2 kurangi 2 kuadrat. Terus panjang AC-nya 8 kurangi 3 kuadrat ditambah 14 kurangi 2 kuadrat. AC 15 ya. AC-nya yang 13, BC-nya yang 12 di sini. Oke. Terus BC-nya 8 dikurangi 8 kuadrat ditambah 14 kurangi 2 kuadrat. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Raka bersepeda ke arah timur sejauh 10 meter, lalu ia bersepeda lagi ke arah utara
sejauh 24 meter. Jarak, bukan Roni ya, jarak Raka sekarang dari titik semula adalah, nah sebelumnya kita buat dulu arah mata anginnya. Ini misalkan barat, timur, barat, utara, selatan. Raka bersepeda ke arah timur. Awalnya Raka ada di sini, ke arah timur, berarti dia ke sini sejauh 10 meter. Kemudian bersepeda ke arah utara. Lanjut ke sini sejauh 24 meter. Nah, pertanyaannya jarak Raka ke sini sampai sini itu berapa? Nah, berarti tinggal menggunakan teorema Pitagoras. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah 26 nanti kalau kalian cari ya. Oke, kita cek nih. Tambah 24 kuadrat. 100 tambah 576 sama dengan 676. Jadi akar dari 676 adalah 26. Gitu. Gimana, paham? Nah, ini semua sudah kita bahas soal teorema Pitagoras. Nah, untuk part 4-nya nanti kita akan bahas tentang persamaan linear satu variabel. Stay tune ya, tetap ditungguin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.